Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pagi hari ini kuliah kita, mata kuliah Filsafat Ilmu pada program studi Ekonomi Syariah semester 5, juga program studi PAI semester 5. Mahasiswa lain yang di luar dua program studi tersebut boleh mengikuti ya. Sebelum kita mengkaji filsafat ilmu secara lebih dalam, terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar untuk mengenalkan filsafat itu. Kita mulai dengan definisi dan objek filsafat, dan yang keduanya mengenai cabang dan aliran-aliran filsafat. Boleh kalian catat ya, kata filsafat itu berasal dari kata filosofia atau filosofos ya. Yang pertama mengucapkan kata-kata itu yaitu Pitagoras. Pada waktu kita sekolah baik di SD, SMP dan SMA, kita kenal dengan rumus Pitagoras ya. Ya, masih ingat? Ya, kalau masih ingat kita lanjut ya. Kata Pitagoras, filosofia ya, itu philo itu artinya cinta, sophia itu kebenaran. Nah, kita menemukan ya dalam teks ya, the philosophy, filsafat itu adalah is derived from composite Greek nouns, yaitu berasal dari kata bahasa Yunani ya, yaitu filosofia. Nah, filosofia itu apa? Artinya adalah the love of pursuit wisdom, yaitu cinta mengejar kebijaksanaan atau sophia. Jadi philo itu artinya love ya, sophia artinya wisdom. Wisdom itu artinya kebijaksanaan. Ada 6 ya arti dari filosofi sophia itu. Sophia itu artinya ada 6 begitu ya. Yang pertama 6 itu ini dibantu oleh mahasiswa yang hadir di sini. Masih lawas, rajin ya, kerajinan. Filosofia atau filsafat berarti mencintai kerajinan ya, rajin ya. Orang filsafat itu memang rajin ya, segala sesuatu dianalisa kemudian digali sampai ke akar-akarnya, sampai mendalam, sampai sistematis. Itu rajin itu, yang oleh orang awam tidak dipikirkan tapi oleh filosof itu dipikirkan ya. Misalnya apa itu cinta gitu ya, lalu cinta itu diperdalam ya. Apa arti cinta, ada berapa macam cinta, ciri-ciri cinta, itu kajian filsafat. Walaupun para ulama ya menggali kata mahabbah itu misalnya berasal dari kata habbatun, hubbatun, hibatun ya. Artinya apa? Artinya bola mata yang berwarna hitam. Cinta itu artinya bening ya, tanpa ada harapan apapun ya, dia murni cinta begitu. Itu namanya itu bola mata. Kemudian bisa berarti air yang terpercik kemudian loncat gitu, seperti air mendidih atau di kolam apabila hujan, itu air itu pada bergerak-gerak, artinya bergejolak. Nah, itulah cinta. Kenapa disebut bergejolak? Karena orang yang ada rasa cinta itu hatinya itu bergelora, bergelak, bergolak gitu. Ya, bisa juga berarti benih. Karena dari rasa cinta itu
timbul benih, ya, kemudian tumbuh menjadi pohon, ada cabang-cabangnya, ada ranting-rantingnya, ya, banyak anak akhirnya, begitu ya, anak dan cucu, duriyah. Nah itu dipikirkan oleh orang filsafat. Dari mana timbulnya cinta? Itu dipikirkan juga. Ya walaupun digali dari bahasa Jawa misalnya. Weting Trisno Jalaran Sopo Kulino. Timbulnya cinta karena sering bertemu dan seterusnya. Nah itu digali terus ya oleh para filosof. Contoh yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu rajin. Jadi Sophia itu rajin. Cinta pada kerajinan. Nah itu yang pertama. Kedua, kebenaran, ya. Orang filsafat itu cinta kepada kebenaran. Dia selalu mencari kebenaran, berpikir ya untuk mencari kebenaran. Yang kemudian banyak teori kebenaran yang dihasilkan oleh para filosof. Misalnya ada kebenaran korespondensi, ya. Didefinisikan kebenaran korespondensi itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Ya, para mahasiswa sekarang berada di kelas. Nah, itu pernyataan. Betul tidak ada di kelas. Nah, kalau pernyataan itu sesuai dengan fakta, itu artinya benar. Kebenarannya adalah kebenaran korespondensi. Ibu kota Indonesia Jakarta, ya, benar atau tidak? Ya buktikan. Kalau antara pernyataan dengan kenyataan itu bersesuaian, maka itu benar menurut teori korespondensi. Ada lagi, ya, teori lain yaitu koherensi. Yang dikatakan benar adalah konsistensi antara satu pernyataan atau pernyataan awal dengan pernyataan berikutnya. 2 kali 2 4. Besoknya ditanya lagi, 2 kali 2 berapa? 4. 2 tambah 2 berapa? 4, ya. 3 tambah 1 berapa? 4 itu. Itu konsisten. Itu kebenaran koherensi gitu. Kemudian ada yang namanya kebenaran pragmatis. Ya, sesuatu dikatakan benar apabila hasilnya itu dirasakan, ya, dirasakan secara material gitu ya. Nah, itu kebenaran pragmatis namanya. Ya, nanti kita uraikan. Jadi filsafat itu ya artinya orang yang mencintai mengejar kebenaran. Begitu, jelas ya. Jadi wisdom atau kebijaksanaan antara lain artinya adalah kebenaran. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Sophia itu artinya ya pengetahuan yang luas. Filosof itu suka pengetahuan yang luas. Apalagi kalau kita lihat definisi filsafat yang awal-awal itu, yaitu mencintai kepada pengetahuan atau ya pengetahuan itu sendiri. Maka pengetahuan itu banyak, ya, ada pengetahuan agama, ada pengetahuan sains, ya. Nah, itu juga banyak sekali macam-macamnya. Maka para cendekiawan dulu itu kalau ahli dalam sesuatu, maka keahliannya itu banyak, ya filosof Muslim, ya, katakan saja Imam Al-Ghazali, dia ahli tasawuf, dia juga ahli filsafat, ya, ahli akidah atau teologi, dia juga ahli fikih, ya. Lalu kemudian karena luas pengetahuannya, lalu diintegrasikan antara 3 bidang itu dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ya. Nah, lalu Ibnu Rus, dia sebagai komentator filsafat Plato, Aristoteles dan lain-lain, dia menulis buku berbahasa Arab Faslul Maqal. Nah, itu penjelasan terhadap filsafat terdahulu.
Dan penjelasan Plato itu Ibnu Rus itu lebih jelas lagi dari penjelasan dari Plato dan Aristoteles itu sendiri. Sama itu seperti Albert Einstein ketika menemukan teori tentang energi, ya, bom atom, ya, ternyata ketika Einstein itu menjelaskan, itu para mahasiswa atau para penguji itu tidak paham terhadap penjelasan Albert Einstein itu. Tetapi asistennya yang menjelaskan ternyata lebih mudah dipahami dibandingkan dengan penjelasan dari Einstein itu gitu. Ya, demikian juga Ibnu Rus itu. Nah, Ibnu Rus itu menulis buku Faslul Maqal berbahasa Arab, dia tentang filsafat. Kemudian dia menulis buku Bidayatul Mujtahid. Nih di sini di sekitar saya, di sebelah kiri saya itu ada bukunya. Ya, dalam bahasa Arabnya 1 jilid tebal, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 4 jilid. Nah, itu luar biasa. Jadi ahli. Dia juga ahli dalam bidang kimia. Dia pernah membuat bom, begitu. Jadi luar biasa gitu. Jadi ahli fikih bisa buat bom. Ya, bukan zaman sekarang, dulu ketika teori-teori pertama digunakan untuk membuat bom. Nah, itu bisa dilakukan oleh Ibnu Rus. Nah, para filosof seperti Immanuel Kant, lalu ada Leibniz, Spinoza, ya, ada John Dewey, dia ahli filsafat, ahli pendidikan, kemudian ada John Locke, ya, naturalisme itu, ya. Nah, itu mereka ahli dalam berbagai bidang, luas dulu. Nah, sekarang ilmu itu semakin menyempit. Pertamanya itu dibagi dua, yaitu yang pertama itu natural science atau natural philosophy, yaitu filsafat alam, ya. Kemudian yang kedua social philosophy, yaitu filsafat sosial. Nah, filsafat alam itu menghasilkan disiplin ilmu murni, ya, natural, seperti fisika, ya, biologi, kimia, astronomi. Kemudian menghasilkan ilmu-ilmu turunan, ya. Ada kedokteran, itu terapan, ya, ilmu terapan. Kedokteran itu menerapkan biologi, fisika, kimia, matematik gitu. Itu menjadi kedokteran, ahli kedokteran. Kemudian muncul, ya, berbagai disiplin ilmu. Kemudian dalam bidang sosial filosofi, filsafat sosial, itu menghasilkan ilmu murni seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ya. Kemudian menghasilkan ilmu terapan, ada ekonomi, ada pendidikan. Nah, jumlah cabang ilmu sekarang itu kurang lebih ada 650 disiplin ilmu gitu. Jadi kalau Anda punya satu disiplin ilmu, ya, katakanlah ilmu biologi, itu masih ada berapa lagi itu? Ada 649 lagi. Jadi Anda baru punya sedikit ilmu yang Anda miliki, apalagi sekarang ini spesialisasi itu sudah sangat ketat gitu. Ahli biologi, oh itu terlalu umum. Biologinya ahli apa? Zoologi, tentang binatang. Oh itu masih terlalu umum, binatang itu banyak. Ya, ahli binatang apa? Ahli cacing. Cacing itu masuk disiplin ilmu apa itu? Nah, cacing itu apa ke semua cacing? Cacing itu banyak. Ya, ada cacing pita, ada cacing kremi, ya, cacing tanah, cacing kalung, macam-macam, ya, itu yang saya tahu. Ahli cacing, misalnya cacing apa yang ada di babi namanya? Cacing pita. Nah, cacing pita itu ada Taenia solium, ada Taenia saginata. Yang mana itu? Oh, Taenia solium. Ahli cacing, ya, Taenia solium.
Nah, jantan atau betina? Wah, jantan. Jadi cuma satu saja, sempit saja ilmu itu. Nah, masing-masing nanti akan ada disiplin ilmu, tergantung kepada objek material dan objek formal. Itu yang menentukan adalah cabang-cabang dan ranting-ranting ilmu itu objek formalnya. Nah, jadi sudah jelas ya, itu yang keberapa tadi? Yang kedua, ketiga. Sekarang yang keempat. Iya, apa itu Sophia? Sophia itu artinya kebajikan intelektual. Kebajikan intelektual. Biasanya para filosof kalau sudah mengkaji sesuatu itu dia asik ya, asik dengan kajiannya. Walaupun orang-orang yang berada di sekitarnya tidak paham terhadap penjelasannya, tapi mereka itu nikmat menjelaskan itu ya. Kebajikan atau kebaikan intelektual itulah yang disukai oleh filosof. Filsafat berarti cinta kepada kebajikan intelektual. Ya, yang keempat, yang kelima, Sophia berarti pertimbangan yang sehat. Filsafat berarti mencintai, mengejar kepada kebijakan, pertimbangan yang sehat. Ya, filosof itu tidak dipengaruhi orang-orang politik. Ya, kalau orang filosof ngomong, apa yang diomongkan itu berdasarkan pertimbangan yang sehat ya, bukan pertimbangan-pertimbangan sentimental ya. Kita lihat misalnya orang yang memusuhi Jokowi, apapun yang dilakukan Jokowi pokoknya jelek, butut gitu. Ya, para buzzer kalau misalnya menilai menilai pekerjaan Anies Baswedan yang sudah banyak dilakukan oleh Anies, pokoknya jelek, keberhasilannya 0%. Ya, kalau menurut saya bodoh sekali itu orang ya. Nah, itu artinya apa? Artinya sudah tidak sehat ya, yang menjadi pertimbangan mereka. Pertimbangan politisi kalau mau mengatakan sesuatu menguntungkan tidak untuk kekuasaannya. Kalau tidak menguntungkan, ya maka mereka tidak katakan. Nah, kalau filosof itu berbeda ya. Jadi filsafat itu cinta kepada pertimbangan yang sehat, bukan sentimental ya, bukan pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, lalu yang ke berapa tuh? Yang terakhir, yang keenam, arti Sophia artinya kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis, itu Sophia. Ya, cerdik artinya kecepatan dan ketepatan dalam memutuskan hal-hal praktis gitu. Cepat, mereka itu setiap hari itu berpikir. Coba itu kalau filosof itu ngomong, baru peristiwa tadi pagi misalnya sekarang ngomong, itu dia sudah mampu menganalisa secara dalam. Ya, itulah filosof. Rocky Gerung ya, maaf ya yang benci sama Rocky Gerung. Saya puji Rocky Gerung gitu. Analisanya kuat sekali gitu. Nah, itulah filosof. Ya, saya punya dosen yang bagus-bagus ya, ada Profesor Dr. Harun Nasution, itu dosen saya dalam bidang filsafat ya. Dalam bidang filsafat, dalam sejarah peradaban, dalam bidang teologi, dalam bidang tasawuf. Itulah dosen saya yang paling saya rasakan hasilnya ya, di samping ada dosen yang lain ya seperti Profesor Ahmad Tafsir ya. Nah, itu yang melekat pada saya ketika saya belajar filsafat itu. Nah, itulah pengertian dari filsafat menurut bahasa. Nah, sekarang kita lihat pengertian filsafat secara definisi ya, secara istilah.
ya secara terminologis gitu. Ya, tadi asal usulnya begitu. Sekarang kita mengkaji secara terminologis. Secara terminologis, filsafat itu memiliki banyak pengertian. Ya, ada banyak, karena apa? Banyak filosof, masing-masing filosof memberikan definisi sendiri tentang filsafat. Ya, filsafat itu apa kata bendanya ya? Orangnya, orang ahli filsafat namanya filosof atau apa fulasifah atau filsuf atau filosof ya. Kalau sifatnya itu filsafati ya atau filosofi gitu. Sifat berpikir secara filosofis atau filsafati ada ciri-ciri tertentu begitu. Nah, sekarang kita akan melihat definisi filsafat yang banyak digunakan oleh orang-orang sekarang, yaitu apa yang dikemukakan oleh Sidi Ghazalba. Ya, siapa? Sidi Ghazalba. Mohon dicatat oleh para mahasiswa. Menurut Sidi Ghazalba, filsafat itu artinya hasil kegiatan berpikir, hasilnya ya, hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis dan universal. Ya. Nah, itulah filsafat menurut Sidi Ghazalba, ya. Diulangi, menurut Sidi Ghazalba, filsafat itu adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis dan universal. Ya. Apa yang disebut dengan radikal? Radikal itu artinya mendalam. Mendalam itu sampai ke akar-akarnya. Redik itu artinya sampai ke akar-akarnya. Ya, kalau filosof itu ya harus radikal gitu ya. Yang sekarang ini kan aneh-aneh nih ya. Definisi radikal dibawa sakarep udele dewe. Saya bukan orang Jawa jadi, tapi saya bisa bahasa Jawa sejak kecil ya. Sejak masih SD saya sudah bisa bahasa Jawa. Nah, jadi radikal itu artinya mendalam. Redix itu akar, ya. Radikal itu sampai ke akar-akarnya. Orang yang fasih bahasa Arab dibilangnya cikabaka radikal. Itu dari mana itu? Orang yang hafiz Quran itu cikabaka radikal, wong gendeng gitu. Orang yang good looking, para ustadz yang muda-muda kan sekarang banyak yang good looking, hafal Quran, fasih bahasa Arab, rajin ke masjid, masa itu dibilang cikabaka radikal? Ya, coba lihat tuh yang nembak-nembakin aparat ya di beberapa tempat, apakah itu tidak dikatakan radikal? Malah dibilang hanya separatis saja. Ya, tindakan separatis saja, tidak dikatakan itu sebagai teroris katakan ya. Nah, ini kalau ngomong begini saya suka agak tinggi itu nada bicara. Kembali ya, kita kembali ke jalan lurus, tidak boleh terseret oleh pemikiran orang-orang politik yang seperti itu, yang tidak normal di dalam menilai sesuatu. Ya, saya ingin normal saja. Radikal itu artinya berpikir mendalam. Ya, saya beri contoh, misalnya apa itu ilmu, apa itu manusia. Nah, lalu dikaji secara ontologis hakikatnya. Hakikat manusia itu badannya, jasadnya ya, atau jiwanya. Nah, kita lihat dalam filsafat itu ketika mengkaji secara ontologis itu ada beberapa aliran. Aliran misalnya materialisme mengatakan
bahwa hakikat manusia adalah jasadnya. Kemudian kita bawa ke aliran idealisme. Menurut aliran idealisme bahwa hakikat manusia adalah jiwanya. Lalu kita bawa ke aliran dualisme. Dualisme mengatakan hakikat manusia adalah jiwa dan raganya. Nah, sekarang Anda mau posisi di mana? Nah, saya bawa saja katakanlah kepada paham idealisme yang mengatakan bahwa hakikat manusia itu yaitu jiwanya. Karena apa? Karena badan itu ya, itu hanya sekedar instrumen ketika orang mencuri. Yang menginstruksikan tangan untuk bergerak itu apa? Jiwa. Berarti hakikat manusia itu jiwanya. Kemudian kalau kita lihat badan manusia, ya misalnya orang itu dekat kuburan, ya kita tanam pohon kelapa di atas kuburan, lalu akar-akar kelapa itu menyerap ya gizi ya atau nutrisi dari tanah dari kuburan itu, maka fisik manusia yang ada di kuburan itu pindah ke kelapa, lalu kelapa itu kita makan. Nah, jadi Anda mahasiswa, itu fisik siapa yang sesungguhnya? Apakah fisik Anda beneran? Atau fisik orang yang mati di kuburan tadi yang menjadi nutrisi bagi pohon kelapa, kemudian Anda konsumsi, jadi fisik Anda? Atau Anda punya tetangga, Anda curi ikan di kolamnya tetangga, di mana kolam itu merangkap sebagai sapi tank, atau bahkan mungkin ada yang ternak lele di sapi tank, ternak belut di sapi tank, lalu Anda makan lele itu, lalu tumbuh menjadi daging. Itu daging siapa yang sesungguhnya itu, yang Anda itu yang gemuk-gemuk itu, ya? Dari mana yang sesungguhnya itu, ya? Ya mungkin mungkin ini mohon maaf ya yang gemuk ya. Yang gemuk mohon maaf ini. Ini fisik siapa yang sebenarnya? Mungkin saja fisik orang lain. Itu artinya bahwa fisik manusia itu bukan hakikatnya. Jadi yang hakikat apanya? Jiwanya. Jiwa itu apa? Lalu didalami lagi. Jiwa itu adalah jauhar basit. Jauhar basit itu artinya substansi sederhana. Substansi sederhana itu merupakan benda pertama yang belum ada gambaran, belum ada surah. Ya, belum ada gambaran. Kenapa? Karena tidak ada bentuknya. Baru setelah tersusun menjadi wujud, ada bentuk, kemudian kita definisikan lagi. Ya, yang hakikat dari sesuatu itu adalah suratun fi dhihni, gambaran yang ada di dalam pikiran. Maka kalau saya, ini mahasiswanya namanya siapa saja Teh Winnie? Siapa? Oh, Sarah saja sebut ya. Sarah berada di lokal di mana Anda sekarang berada. Itu kalau pengetahuan itu berupa materi, katakanlah ini ke filsafat ilmu, bukan kepada filsafat manusia. Pengetahuan itu berupa materi, maka otak saya itu tidak mampu menyimpan materi ya berupa jasad, yaitu jasad Sarah yang tingginya 150 cm, yang beratnya 45 kilo. Kenapa? Karena mata saya tidak mampu untuk memasukkan fisiknya itu ya, karena volumenya terlalu besar, lalu disimpan di dalam memori dan bisa dibawa kemana-mana. Apa yang hadir sekarang sama dengan ketika hadir dalam mimpi misalnya. Nah, itu adalah gambaran. Nah, itu sekedar contoh saja betapa filosof itu di dalam memikirkan sesuatu untuk menghasilkan kebenaran itu dilakukan secara radikal. Secara radikal, itu mendalam. Itu baru ontologi. Ontologi pun baru mengenai satu hal saja, belum lagi hal-hal yang lainnya.
ya, kemudian belum lagi komponen eksistensial dari seseorang itu termasuk jiwa gitu. Nah, itu nanti uraiannya panjang sekali, detil ya. Dan yang keduanya sistematis. Dari definisinya, kemudian ciri-cirinya, unsur-unsurnya, cabang-cabangnya, sumbernya, objeknya, ya, sampai kepada kegunaannya, kedudukannya, fungsinya, semuanya digali, ya, itu mendalam, sistematis. Kenapa dikatakan sistematis? Karena untuk memperoleh jawaban pertanyaan-pertanyaan aksiologis, nah itu harus menjawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ontologis, ya, dan seterusnya begitu ya. Ya, tadi apa tadi? Universal ya. Universal itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Pemikiran dari filosof itu berlaku untuk semua, ya, berbagai suku, bangsa, adat istiadat dan lain-lain. Jadi tidak dibatasi oleh kelompok tertentu, seperti halnya seni gitu ya. Seni itu ya, ketika banyak kaum Nasrani diwawancari mengenai lagu Aisyah ya, ya, yang sampai hari ini saya belum hafal ya. Indah mulia indah mulia indah cantik berseri, itu belum hafal-hafal saya. Nah, itu siapapun yang menyanyikan sama dengan saya dengar ada orang Jawa Timur itu menyanyikan lagu Mawar Bodas, itu lagu Sunda itu ya. Ya, itu yang nyanyinya Jawa ya enak saja walaupun dia bukan orang Sunda. Walaupun ada dikit-dikit pelafalan yang kurang pas gitu. Itu bersifat universal. Sama halnya ini kemarin saya dengar wawancara Erick Thohir ya dengan wartawan TV One. Ketika orang terjun di politik, orang itu menjadi sempit gitu. Ya. Ketika Amin Rais memperjuangkan kebenaran pada saat era reformasi, itu kawannya banyak sekali dari berbagai golongan, ya, ormas, agama, semuanya mendukung Amin Rais. Tapi ketika Pak Amin itu masuk di politik, itu masuk kotak gitu ya. Seperti halnya saya dulu tahun 99. Saya kalau maaf ya memberikan tausiah itu di berbagai kalangan, baik itu di P3, di Golkar, di kantor-kantor pemerintah dan seterusnya. Setelah saya aktif di politik, ya, lauk buruk milu mijah, gitu. Lauk buruk milu mijah, gitu ya. Seharusnya saya tidak ikut. Banyak mahasiswa yang datang pada waktu itu meminta saya agar menjadi akademisi saja yang murni, intelektual saja yang murni, biar universal, biar tidak masuk kotak. Setelah saya di politik, ya, ternyata memang masuk kotak gitu, ya. Yang tadinya menjadi teman, sekarang menjadi lawan. Yang dulu dihormati, kemudian saya sering mendapatkan caci maki dari lawan-lawan politik gitu. Nah, maka saya kapok itu di politik. Saya berhenti ya, walaupun ada memang manfaatnya sedikit ya dari aktif di situ ya, tetapi tadi bagi saya itu cukup madarat saja ya. Nah, maka saya sekarang akan netral saja, siapapun presidennya pasti saya mengkritik gitu kalau ada sesuatu yang secara keilmuan itu tidak tepat gitu ya. Pasti seperti itu, walaupun tidak bebas juga ya, ya, karena terikat oleh hal-hal tertentu juga begitu ya. Nah, kalau filosof itu bebas ya, radikal itu tadi ya. Nah, itu saudara sekalian pengertian filsafat dari Sidi Ghazalba. Nah, kemudian saya sekarang kita kutip pengertian filsafat
menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant. Apa itu Immanuel Kant? Apa katanya filsafat itu? Iya. Iya, pengetahuan, filsafat adalah pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan. Sebentar ya. Tadi saya katakan menurut Immanuel Kant itu filsafat itu adalah pengetahuan, segala pengetahuan yang menjadi pokok pangkal 4 persoalan. Nah, filsafat itu merupakan matter of science ya, induk dari segala macam ilmu. Ya, itu filsafat itu pertamanya itu begitu. Tapi kemudian filsafat itu malah tersingkir ya, menjadi disiplin tertentu begitu. Walaupun sekarang masih ada bekas-bekasnya. Ya, biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang itu semakin teoritis, semakin filosofis gitu ya. Sehingga hakikat yang dia pelajari ya katakanlah manajemen. Kalau D1, D2 itu sangat teknis ya, sangat praktis. S1 agak teoritis sedikit. S2 katakanlah 75% teori. Kalau S3 itu sangat teoritis, filosofis ya. Sehingga hakikat dari katakanlah manajemen itu dia pahami. Ya, lalu hakikat katakanlah dari agama itu dia sangat pahami. Jadi hakikatnya, filosofisnya gitu. Nah, dan itu di setiap disiplin ilmu. Ada filsafat alam, filsafat sosial. Otomatis filsafat alam itu cabang-cabangnya banyak. Ya, saya belajar di buku yang berjudul What is Science ya. Nah, itu filsafat sains ya, itu sangat filosofis gitu. Ya, saya mempelajari future research ya, riset masa depan. Nah, itu sangat filosofis gitu. Ya, belajar juga riset ya, metodologi penelitian. Waktu S1, waktu S2 belajar juga, tapi kemudian S3 belajar juga, tapi sangat filosofis ya, perencanaan mengenai perencanaan itu. Nah, jadi masih ada. Nah, diulangi ya. Pengetahuan kata Immanuel Kant, filsafat adalah pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan. 1. Apa yang dapat diketahui? Jawabannya metafisika. Yang kedua, apa yang seharusnya diketahui? Jawabannya etika. Yang ketiga, sampai di mana harapan kita? Jawabannya agama. Dan yang keempat, apa itu manusia? Jawabannya antropologi. Nah, dari situ maka dari pengertian filsafat Immanuel Kant, maka filsafat itu ruang lingkupnya atau cabang-cabangnya meliputi yang pertama metafisika begitu ya. Yang pertama adalah metafisika, yang kedua etika, yang ketiga agama, dan yang keempat antropologi ya. Diulangi metafisika, etika, agama, dan antropologi itu. Ya, etika metafisika. Ada fisika, ada metafisika. Ada kognitif, ada metakognitif. Ada biologi, ada metabiologi
Ya. Jadi metafisika itu apa sesuatu yang berada di dalam apa di balik yang fisik itu. Nah, di sini juga menghasilkan cabang-cabang filsafat terkait dengan metafisika itu. Ya, tentang apa? Ada teori mekanistik, ada teori vitalistik, ada teori animisme, dinamisme gitu ya. Nah, itu terkait dengan metafisika. Nah, kemudian ada etika, ya, ada moral. Itu berbicara baik dan buruk gitu. Berbicara baik dan buruk. Apa yang dikatakan baik misalnya, itu definisinya banyak, tergantung kepada aliran filsafat apa. Ada hedonisme, ada pragmatisme, ada epicurisme, ya susah saya ngomongnya ya. Belajarnya sudah lama dulu ya, tahun 90-an. Sekarang tahun 2020, 20 tahun yang lalu ya. Ada utilitarianisme, banyak itu cabangnya itu, etika itu ya. Kemudian ada lagi agama. Ini berkait dengan teologi metafisik gitu. Ada filsafat ketuhanan, ada filsafat kenabian ya. Itu masuk ke dalam kategori filsafat agama. Lalu yang terakhir antropologi. Itu filsafat manusia ya, antropologi metafisik gitu. Ya, ini belajar tentang perilaku manusia. Antropologi metafisik, tapi ini perilaku antropologi dalam pengertian disiplin antropologi dengan antropologi sebagai salah satu disiplin ilmu filsafat, yaitu antropologi metafisik. Itu tentu ini berbeda ya, nanti kita akan pelajari di lain kesempatan ya. Nah, saudara, itu menurut Immanuel Kant. Lalu kita sekarang akan menjelaskan menurut Ali Mudofir ya, dan kawan-kawan, ini dosen filsafat di UGM ya. Nah, filsafat itu apa gitu ya? Filsafat ini secara terminologis ada beberapa itu. Pertama apa? Filsafat sebagai sikap. Jadi falsafah ini mungkin lebih pasnya itu falsafah, sikap ya dalam menghadapi segala persoalan. Ya, sikap kita menghadapi kondisi politik ya. Sekarang kita sedang rame-rame demo penolakan terhadap omnibus law ya. Hukum yang banyak seperti bis itu banyak muatannya. Ada yang pakai dasi, pakai jas, ada yang tukang jualan ikan asin, ada filosof di situ, semuanya campur di situ. Jadi 79 undang-undang disatukan dalam satu undang-undang, namanya undang-undang cilaka ya. Ya cilaka gitu. Kalau orang menyingkatnya ciptaker. Orang yang tidak suka menyebutnya cilaka ya. Nah, itu sikap seperti apa? Nah, jadi filsafat itu merupakan sikap termasuk ya kepada kondisi ini, mengenai penciptaan alam, mengenai Tuhan, mengenai antropologi metafisik manusia dan seterusnya begitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi filsafat sebagai sikap. Yang kedua adalah filsafat sebagai metode, cara ya. Cara, salah satunya adalah cara berpikir. Cara berpikir tertentu namanya logika. Ya. Logika. Logika itu ada dua, logika deduktif dan logika induktif begitu. Oleh para mahasiswa sering didefinisikan deduktif itu berpikir secara umum, dari umum ke khusus, atau disebut dengan generalisasi gitu. Ya, ambil satu teori digeneralisasikan, atau
atau apa namanya, ya itulah berangkat dari teori, berangkat dari kebenaran umum, ya kemudian menuju kepada bagian-bagian, ya. Sebagai contoh, semua mahasiswa Staida cerdas, ya. Semua alumni Staida cerdas. Winnie alumni Staida, Winnie cerdas. Fitri alumni Staida, Fitri cerdas. Nisa alumni Staida, Nisa cerdas, ya. Karena apa tadi? Karena semua mahasiswa Staida cerdas. Itu umum, ya. Kemudian di sini ada alumni Staida, siapa? Nisa. Oh, berarti Nisa cerdas berdasar kepada cara berpikir deduktif. Nah, calon mahasiswa juga, ya. Nah, kemudian ada berpikir induktif, ya. Dari rincian-rincian itu digeneralisasi begitu, diambil kesimpulan, ya. Katakan seperti Mega mahasiswa Staida, Mega cerdas. Khadijah mahasiswa Staida, Khadijah cerdas. Nyimas mahasiswa Staida, Nyimas cerdas, ya. Nah, maka semua mahasiswa Staida cerdas. Nah, itu berpikir induktif. Para mahasiswa mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif, katakanlah, ya. Data-data yang banyak begitu, ya. Dari data-data itu misalnya saya melihat mahasiswa yang memakai baju suka pakai warna apa saja di sini? Ada yang hidung, ada apa ya lagi? Ada yang merah tara, ada apa lagi? Ini yang sebelah sini nih, krem gitu, ya. Wanita yang suka warna krem itu, saya itu semua dikumpulin 1000 orang, ya, mahasiswa katakanlah, ya. Karakternya itu seperti apa? Ternyata ada kesamaan, ya. Ya, mahasiswa yang menyukai warna krem itu kepribadiannya korelis, katakannya, koleris itu, ya. Misalnya, atau misalnya perfeksionis atau macam-macam, ya. Jadi tergantung kepada data-data empirik di lapangan, kemudian digeneralisasi, kemudian menghasilkan kesimpulan sendiri, gitu. Nah, itu metode. Kemudian ada lagi dialektika. Jadi ada metode dialektika, ya, mengambil hal-hal yang positif, kemudian dihilangkan hal-hal yang negatifnya. Saya sebut saja misalnya dari segi ideologi dunia itu paling tidak ada 3, ya. Ideologi komunis, ada ideologi kapitalis. Di negara yang demokratis, ya, itu yang kapitalis. Di negara yang demokratis itu orang punya kebebasan, tapi tidak tertib, tidak teratur, gitu. Di negara komunis teratur, disiplin, tetapi tidak ada kebebasan. Coba lihat saja Korea Utara, ya, itu komunis, tidak ada kebebasan masyarakatnya itu. Kalau misalnya makan harus seragam semuanya, ya. Lalu kalau beras agak banyak serah itu apa, ya? Bangsal itu apa? Yaitu bahasa Sunda, ya. Agak masih padi yang belum terkelupas kulitnya, lalu protes, itu bisa dipenjara, gitu, ya. Nah, itu tidak ada kebebasan di negara komunis itu. Tapi kalau di negara demokratis, mau makan pakai ikan asin, mau ngomong apa, asal tidak melanggar hukum, itu boleh, gitu. Nah, dengan berpikir deduktif, induktif itu tidak bisa. Maka kita gunakan metode dialektis, ya. Itu tokohnya itu Friedrich Hegel, ya. Kita membentuk suatu negara, namanya negara konstitusional, katakanlah, ya. Nah, kebebasan itu dijamin dan juga tertib, ya, hukum itu ditegakkan, gitu. Nah, jadi gabungan antara komunis
dengan negara kapitalis katakanlah gitu ya. Jadi ada undang-undang dasar atau konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan gubernur, bupati, wali kota, ada peraturan pemerintah. Nah, itu yang membatasi kebebasan. Nah, kalau tidak melanggar itu bebas itu. Jadi nanti akan tertib tapi juga akan ada kebebasan. Jadi kebaikan dari negara demokratis kapitalis itu diambilnya yaitu kebebasannya. Kemudian dari negara komunis diambilnya itu ketertibannya. Nah, itu namanya berpikir dialektis. Jadi tidak semua kita dapat menyelesaikan dengan metode logika, ya, cara berpikir tertentu, tapi bisa menggunakan dialektika. Ya, mungkin nanti kita akan temukan cara-cara berpikir yang lainnya selain daripada dua itu ya, logika dan dialektika. Nah, saudara para mahasiswa, kita kembali ke jalan lurus. Nah, itu. Jadi filsafat itu yang pertama tadi apa? Filsafat adalah sikap. Yang kedua, filsafat adalah metode. Yang ketiga, berapa apa tadi? Filsafat adalah kelompok persoalan. Persoalannya tadi banyak ya. Persoalan kita itu mau kemana, akan berujung di mana, apa yang harus kita lakukan, itu persoalan-persoalan yang kemudian dipecahkan. Nah, itu adalah filsafat. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dari Immanuel Kant itu merupakan persoalan-persoalan yang dikaji di dalam filsafat. Persoalan tentang manusia, tentang logika, tentang agama, dan juga tentang antropologi gitu. Nah, itu dikaji di dalam filsafat. Yang keempat, filsafat adalah sekelompok teori atau sistem pemikiran. Anda baca teori Plato tentang idealisme itu ya, Aristoteles, Spinoza, Herbert Spencer, bukan dispenser ya, Herbert Spencer, bukan serbet dispenser, Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche, itu mereka punya banyak teori kebenaran. Itulah filsafat. Anda belajar Maqasidul Falasifah Imam Al-Ghazali, nah itu kumpulan teori yang dimajukan oleh para filosof seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, Al-Kindi ya. Al-Kindi itu filosof pertama. Nah, itu punya teori-teori. Saya sebut saja misalnya teori tentang Al-Madinatul Fadilah atau Al-Mujtama Al-Fadilah dari Al-Farabi gitu. Nah, itu teori. Itu yang ketiga. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis tentang bahasa. Ya. Jadi filsafat itu analisa logis tentang bahasa. Ya, penjelasan makna istilah. Ya. Mungkin ketika kita mengkaji sesuatu perlu definisi. Nah, definisi itu filsafat gitu. Lalu ada pembagian-pembagian atau uraian-uraian. Itu adalah kajian filsafat. Jadi filsafat itu melakukan analisis kebahasaan dan melakukan uraian-uraian, pendefinisian. Itulah filsafat ya. Yang kelima, filsafat adalah usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh gitu. Habis. Ya, itu definisi filsafat menurut istilah. Ya, sekarang kita masuk kepada objek dari filsafat. Ya, tapi ini sudah azan ya. Ya, dijawab saja di dalam hati ya. Azan itu kita harus jawabnya, atau yang ada di sekitar mahasiswa silakan jawab saja.
Ya, nanti yang penting adalah jawab adzan dengan sholat gitu. Ya, jawablah adzan dengan sholat. Saudara para mahasiswa, singkat saja ini kita mendekati waktu sholat atau untuk sholat. Ya, tanggung objek filsafat. Objek filsafat itu ada banyak paham ya. Yang pertama mengkaji tentang manusia, itu namanya antropologi metafisik. Yang kedua mengkaji tentang Tuhan, itu namanya ontologi metafisik. Dan yang ketiga mengkaji tentang alam, yaitu kosmologi ya. Atau nanti itu menjadi cabang-cabang ya. Nah, objek filsafat itu ada dua ya. Yang pertama objek material. Objek material itu yaitu segala yang ada dan mungkin ada. Yang sudah ada sekarang apa? Manusia. Berarti filsafat itu objeknya manusia. Yang sudah ada sekarang apa? Alam. Berarti alam itu menjadi objek material dari filsafat. Yang ketiga Tuhan. Tuhan itu menjadi objek material dari filsafat. Nah, tetapi apa yang membedakan filsafat dengan disiplin ilmu lainnya? Itu dapat dilihat objek formalnya. Objek formalnya apa? Yaitu hakikat segala yang ada dan yang mungkin ada. Berarti objek formal filsafat, kalau kita mengkaji kosmologi, ya apa bedanya dengan astronomi? Ya, astronomi sama objek formalnya itu kosmos atau alam katakanlah ya. Nah, tetapi yang membedakannya aja objek formalnya. Objek formal filsafat adalah hakikat dari apa coba? Hakikat dari kosmos itu. Ya, jawab adanya la ilaha illallah. Wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudara, kalau jawab adzan itu lengkap dengan sholawatnya ya. Bisa begini nih, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baru apa? Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Bagaimana tambahan innaka latuliful mi'ad? Ya, baca aja dulu hadisnya ya. Seperti itu ya. Kita lanjut tunggu sebentar lagi ya. Objek manusia. Antropologi kan objeknya manusia. Sosiologi objek materialnya manusia. Ekonomi juga manusia. Apa yang membedakannya dengan filsafat? Kalau ekonomi objek materialnya manusia, objek formalnya yaitu bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ekonomi. Tapi kalau filsafat hakikat dari manusia itu sendiri gitu. Bukan hakikat bukan bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Kalau filsafat ekonomi bagaimana? Ya, hakikat dari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah filsafat itu. Ya. Lalu kalau misalnya politik gitu. Objek formalnya ya manusia juga ya. Yaitu bagaimana cara manusia memperoleh dan menggunakan kekuasaan gitu. Itu namanya politik gitu. Kalau filsafat apa? Manusia dari hakikatnya. Hakikat dari manusia itu kalau filsafat politik berarti hakikat manusia dalam meraih kekuasaan dan memperoleh atau menggunakan dari kekuasaannya itu. Nilai-nilai yang dikuasai oleh orang politik yaitu nilai kekuasaan. Yang menjadi patokan dari sesuatu adalah kekuasaan. Tidak apa-apa ya membunuh banyak orang asal dia berkuasa. Ini Stalin ya. 30 juta berapa yang mati atau 30 ribu
pada saat dia berkuasa orang mati itu. Ini di Indonesia dalam setiap pemilu kan banyak orang yang mati itu. Nggak apa-apa, yang penting dia berkuasa gitu. Misalnya kan begitu, itu itulah politik gitu ya. Kalau orang ekonomi apa? Ya, saya tidak akan pergi kalau tidak bertambah apa? Uang ya. Tidak bertambah uang, tidak bertambah ilmu gitu. Tidak bertambah pahala. Nah, kalau pahala ini orang religius gitu. Kalau tidak bertambah pengetahuan berarti orang-orang teoritis atau ilmuwan gitu ya. Nah, jadi kalau orang itu bergabung, dia ilmuwan, dia ekonom, maka dan dia juga apa? Orang religius, maka dia tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak pertama bertambah ilmu, berarti di situ jiwa ilmuwannya ada. Kalau tidak bertambah uang, nah berarti di situ jiwa ekonomisnya ada. Kalau tidak menjadi amal, itu berarti jiwa orang religiusnya itu ada. Nah, kalau Nabi Muhammad itu kan segalanya ada. Kita wajib meniru Rasulullah. Apa katanya kata Abbas Al-Aqad itu? Muhammad itu sebagai pemimpin, sebagai pekerja, sebagai apa lagi? Sebagai pemikir, sebagai seniman, sebagai ahli ibadah. Nyampur di situ. Maka semua nilai itu dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, objek material dan objek formal dari filsafat itu sudah jelas. Nah, nanti itu penting untuk membuat cabang-cabang ilmu yang seperti saya katakan tadi ya. Ya, filsafat itu ya hakikatnya dari segala yang ada dan mungkin ada, atau hal-hal yang abstraknya. Biologi ya, apa itu objeknya? Makhluk hidup. Filsafat juga makhluk hidup juga ya, karena dia termasuk yang ada. Kalau biologi makhluk hidup, tapi dari segi apanya? Objek formalnya. Nah, filsafat itu hakikatnya gitu, atau yang abstrak dari padanya itu. Lalu saudara sekalian, kajian yang terakhir yaitu mengenai cabang dan aliran-aliran filsafat. Ya. Tadi saya sebutkan cabang filsafat itu ada ontologis. Itu mengkaji hakikat yang ada. Definisinya apa ya? Karakteristiknya apa gitu ya. Kemudian struktur eksistensialnya apa gitu. Hakikat manusia, apa itu manusia? Nah, didefinisikan. Lalu strukturnya ada materi, non materi, itu struktur eksistensialnya. Apa itu cinta? Cinta mailut tobi bisailari. Ada berapa macamnya? Macam-macam kan, ada cinta monyet, ada cinta apa lagi? Cinta apa? Cinta rahasia, ya macam-macam lagi, macam-macamnya. Itu ontologi namanya. Nah, aliran filsafat ya terkait dengan cabang ontologis ini itu antara lain ada idealisme. Aliran idealisme itu berpendapat bahwa hakikat dari segala yang ada adalah gambaran atau suratun fi dhihni, ya gambaran yang ada di dalam pikiran, bukan benda materinya gitu. Nah, bukan benda materinya. Seperti saya katakan tadi, ya kalau saya melihat manusia, lalu saya tangkap manusia itu melalui pintu hati, melalui mata, kemudian masuk ke pikiran. Nah, bersemayamlah itu di pikiran. Saya misalnya bisa menangkap seseorang, ya gambarnya itu. Nah, gambar itulah, bukan wujudnya, bukan badannya itu. Nah, itu aliran idealisme. Nah, yang kedua yaitu materialisme. Materialisme mengatakan bahwa hakikat sesuatu itu yaitu berupa materi. Ya, manusia misalnya, hakikatnya apa? Itu badannya.
yang terdiri dari kepala, tangan, badan, kaki gitu. Itu organ yang bersifat jasadi atau fisik gitu. Itu kata aliran materialisme. Nah, kalau aliran yang ketiga, dualisme, mengatakan bahwa hakikat manusia itu yaitu jiwa dan raganya. Jadi dua-duanya. Tidak dikatakan manusia kalau tidak ada dua-duanya. Ya, kalau materialisme ya jasadnya, nggak apa-apa tidak ada jiwanya, asal ada wujudnya, itu dikatakan manusia. Kalau kata aliran idealisme, ya yang hakikat dari manusia itu adalah jiwanya. Tidak apa-apa tidak ada fisiknya, karena fisiknya bukan fisik dia gitu ya. Ya, fisik saraf itu bukan fisik saraf, mungkin fisik orang yang meninggal dunia tadi, atau misalnya makan lele yang dari sapi teng itu, ya. Ya itu kan, atau dari kolam, ya di kampung kan kolam merangkap sapi teng kan banyak ya. Nah, sehingga ikannya gemuk-gemuk gitu, ya. Ya. Ya, banyak telurnya. Ya. Nah, itu di Bayongbong. Nah, Bayongbong, ya, Babedahan Tonggo, ya. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya apa kok jadi lupa ya? Ya, yang kedua itu ada epistemologi. Epistem itu sumber, logi ilmu, ilmu tentang sumber ilmu. Nah, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi, ya. Ya, sumber pengetahuan itu apa? Objek pengetahuan itu apa? Ukuran-ukuran kebenaran itu apa saja? Nah, itu dibahas di dalam epistemologi. Jadi filsafat ilmu merupakan cabang dari epistemologi. Nah, epistemologi itu ada beberapa aliran cabang filsafatnya. Epistemologi, kemudian aliran-alirannya banyak ya. Di antaranya ada aliran empirisme, ya. Empirisme itu menyatakan bahwa sumber pengetahuan adalah panca indera. Itu sumber pengetahuan. Ya, panca indera katanya. Ada pengetahuan yang diperoleh melalui mata, misalnya mengenai warna-warni, mengenai gerak fisik orang, ya, mengenai senyuman, gitu. Ya, saya termasuk orang yang ahli, ya dalam bukan ahli senyum ya, tapi bahasa tubuh lah. Jadi kalau orang misalnya nih di hadapan saya ini ada yang duduk gitu, ya di mana tangannya, lalu jari yang dipegang yang mana, itu saya tahu sedang apa, ya apa yang sedang dipikirkan gitu. Kalau ada orang ngomong sering megang hidung, sering memandang ke kanan, sering megang telinga, atau pegang saku masukkan tangan ke saku, itu akan diketahui apa yang sedang dia pikirkan gitu. Ya, cara bersalaman, kehangatan tubuh, suhu tubuh, temperatur itu akan diketahui gitu ya. Nah, itu kata materialisme ya. Bukan materialisme, empirisme. Pengetahuan itu bersumber dari indera. Ya, kalau kita ingin tahu suhu, ya pakai peraba tangan ini. Kalau ingin mengetahui suara, ya tentu dari telinga. Ya, atau ya macam-macam yang lain tuh. Itu yang pertama ya. Aliran yang kedua mengatakan bahwa sumber pengetahuan atau pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh intelektual, oleh akal pikiran. Nah, ini aliran rasionalisme ya. Rasionalisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan dan sumber kebenaran itu adalah akal pikiran manusia. Ya. Nah, lalu ada lagi yang intuisi.
intuisi ya, atau apa intuisi itu ya? Ya intuisi ya, perasaan batin. Pengalaman batin itu yang menentukan atau sumber pengetahuan itu dari situ. Misalnya saya masuk ke ruangan ini, ya kok ada perasaan nggak enak nih. Kayaknya di sini ada yang tidak jujur. Ya, itu intuisi namanya, ya. Nah, itu aliran intuisionisme. Ya. Intuisionisme. Orang yang menganut paham rasionalisme mengatakan pengalaman organ itu tidak semuanya benar gitu. Contoh begini nih. Warna tembolok apa? Saya ingat tuh masih SMP, tembolok. Ya, kita black apa burung temboloknya. Warnanya apa? Biru. Saya melihat kok tidak biru tapi hitam. Oh, pantas itu matanya rabun, matanya buta warna ya. Buta warna, otomatis tidak mampu membedakan antara warna hijau dengan hitam, antara putih dengan kuning gitu ya. Nah, jadi ya itu kelemahan, ada kelemahan. Coba Anda lihat ke kolam situ, Anda ambil tongkat, kolamnya itu bening, masukkan tongkat itu, lurus tongkat itu. Tapi ketika kelihatan di air kok bengkok gitu. Berarti apa? Mata ini, pengalaman empirik ini tidak benar. Katakan bahwa apa namanya itu? Yang sebenarnya itu bengkok, apa lurus malah bengkok gitu. Nggak benar kan? Ya. Coba misalnya Anda dengar. Coba Anda dengar nih. Ada suara apa ini? Yang satu mengatakan ada suara jangkrik, Pak. Kok jangkrik? Ada suara apa lagi? Apa? Suara air. Kok yang lain gak mendengar? Tadi ada suara yang teriak-teriak, yang lain gak dengar gitu. Nah, jadi tingkat-tingkat telinga dalam menangkap gelombang-gelombang itu berbeda-beda gitu ya. Nah, itu berbeda. Itu lemah. Kelemahan secara metodologis itu. Ya, maka yang benar, yang sumber kebenaran itu rasio. Ini kata siapa? Kata aliran rasionalisme. Kemudian yang keempat itu ada yang skeptis. Ya, dia nggak percaya kepada kebenaran yang diperoleh oleh indera. Oh, yang benar itu adalah rasio. Enggak juga, ya. Enggak juga. Jadi enggak percaya kepada pengalaman indera, enggak percaya kepada rasio, dan enggak percaya kepada apa? Intuisi. Nah, itu namanya skeptis. Ya. Seorang gadis dirayu, "Mau enggak sama saya? Saya akan dapat memenuhi kebutuhan Anda gini nih." "Oh, enggak, saya sudah skeptis." Artinya sudah enggak percaya. Kenapa? Semua laki-laki bilang begitu. Ya, semua laki, mohon maaf ya. Semua laki-laki sudah bilang begitu. Itu namanya skeptis itu. Enggak percaya kepada semuanya. Nah, itu namanya skeptisisme. Ya, itu. Enggak semua laki-laki begitu. Oh, berarti sudah banyak laki-laki yang dia habisin itu. Ya. Kenapa bilang begitu? Berarti sudah lebih dari satu. Nah, saudara para mahasiswa, itu sebagai pengantar kita nanti akan mengkaji filsafat ilmu ya. Filsafat ilmu nanti kita akan kaji dari mulai ontologis, epistemologis, aksiologis ya, dan nanti akan berakhir dengan penulisan karya ilmiah ya, berdasarkan apa yang sudah saya uraikan ini. Ya, silakan untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di deskripsi ya. Tapi video ini dengar dulu, nanti jawab pertanyaan di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.